Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillah sallallahu ala rasulillah wa ala ali sayyidina Abdillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Jemaah rahmatullah, sebelumnya kita baca Fatihah pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita kirim Fatihah pada diri kita sendiri, keluarga, para alim ulama, dan termasuk pengarang kitab yang kita akan baca pada kesempatan hari ini, dengan harapan mudah-mudahan ya Rabb, kita ini diberikan ilmu yang manfaat, umur yang manfaat, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah dan menjadikan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La hadratil majlis Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubat, bab masih menerangkan bab taubat. Qala ulama at-taubatu wajibatun fi kulli dhanbin wa in kanat ma'siyatu bainal abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin wa laha thalathatu syurut. Qala ulama, berkata para alim ulama ahli ilmu, at-taubatu wajibatun, taubat itu hukumnya wajib, jadi bukan sunnah. Maka orang menunda taubat salah, apalagi tidak ingin menjadi manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-taubatu wajibatun, taubat itu hukumnya wajib, min kulli dzambin, dari setiap dosa. Fa in kanat maksiat, maka jika terdapat al-maksiat, maksiat seorang hamba, bainal abdi, di antara hamba, wa bainallah, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, yang berhubungan dengan yakni hak Adam kepada sesama manusia, salah satu suruh. Jadi gini, ketika manusia bertobat pada Allah, hukumnya adalah wajib. Jelas nggak suara Pak? Atau agak ini pecah? Jelas ya? Kalau baik. Jadi menurut ulama dikatakan dalam kitab ini, ketika manusia taubat pada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena orang yang berbuat dosa, setiap manusia, nggak ada yang tidak berbuat dosa. Ketika manusia itu berbuat taubat pada Allah, artinya manusia mengakui kesalahan, kehinaan, kelalaian, kebodohan, ya. Sebenarnya yang Allah tunggu kita ini adalah merasa salah, ingin bertobat, merasa hina, pengen mulia, gitu Pak. Terus kemudian katakanlah kita ini setiap kita salah itu mohon ampun dengan Allah. Intinya dengan taubat itu pengakuan sang hamba ada Allah hidup ini. Ulangi, dengan taubat itu adalah pengakuan sang hamba ini bahwa hidup ini ada Allah, ada Tuhan. Kalau hidup ada Allah, kalau hidup ada Tuhan, berarti hidup nggak semua gue. Dalam bahasa Betawinya gitu. Berarti hidup nggak semua gue. Dalam bahasa Jermannya, boten saenake udule dhewe. Itu bahasa Inggris ya. Gitu. Tong sakahayang. Jangan semau seenaknya aja, kan gitu ya. Berarti hidup itu ada aturan. Orang bertobat kepada Allah berarti orang yang punya hidupnya punya aturan. Orang yang punya hidup dengan aturan dengan Allah berarti tandanya orang tersebut mengakui hidup ini adanya Allah segitu Pak. Cuma nanti berkembang dalam ilmu tasawuf diterangkan. Nah, berarti orang bertobat itu menghadirkan bahwa hidup ini adanya Allah, tidak seenaknya, tidak semaunya. Pandang, mendengar, ya kan? Terus kemudian kita juga melakukan sesuatu. Awas, ketika kita hadir dalam kalbu ini, ya Rabb, Allah itu melihat saya. Harusnya begitu Pak.
Ya Allah, Kau mendengar. Ya Allah, Kau menatap kami. Kita ini kan lepas hampir tiap jam bahwa aku tuh aku gitu loh. Nggak ada campur tangan dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, itu hadirin masalah. Makanya kita ketika maksiat yang kita lakukan itu nggak merasa dosa. Kenapa? Karena nggak merasa dipandang, apalagi merasa malu. Astagfirullah, sejauh kita nggak merasa malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kapanpun dimanapun kita itu merasa dipandang. Allah tuh tahu dan Allah melihat dan Allah memprediksi tentang kita. Nah, gitu ya. Maka taubat itu yang paling pertama memunculkan sifat rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, gitu ya. Kalau betul begitu kan. Ya Allah, saya ini masih banyak ibadah kami yang kurang, yang terlambat. Ya Allah, masih banyak ibadah saya itu yang hampir dalam ibadah ini motivasi kami masih ada dorongan selain orang. Apa contohnya? Ya Allah, orang-orang udah pada umroh, malu saya tuaan di kampung, di tetangga, di gang di barisan ini paling tua kok belum umroh juga. Ada. Ya, tapi mudah-mudahan begitu, tapi awalnya selanjutnya nggak begitu. Tapi kalau nggak ngaji nggak bisa. Gitu tuh. Ya Allah, orang-orang nyumbang ke masjid semennya 10 sak, kok saya 1, malu ya Allah. Pengen kalau bisa saya 20 sak, itu kan. Bagaimana kayak gitu? Kalau betul karena Allah bagus. Tapi kalau ya itu bocah kerjaan yang nggak jelas, tapi kalau nyumbangnya gede ya. Saya ini kan beda sama dia. Penampilan umur juga pendidikan, apalagi pendidikan saya. Ada apa-apanya banding dia. Ya, gitu. Ya sudah karena pengen disebut juga lebih besar daripada dia. Nah ini berarti kita itu di antaranya bukan Allah. Gimana ya kayak gitu Pak ibadah? Mukhlis. Apa itu namanya? Sia-sia kayak gitu. Hati-hati Pak, hati-hati. Sekecil apapun tidak boleh ada yang daya tarik kita itu bukan karena Allah. Tapi kadang-kadang mohon maaf, awalnya kita baik dari rumah rencana baik-baik. Sedekah nih. Kenapa? Di masjid ini sekarang lagi ada katakan apa? Kesempatan. Bapak sekalian, kata panitia, sekarang masjid kita akan mengadakan pembangunan. Kita akan katakanlah progres yang paling pertama membutuhkan dana sekian. Ya, bagi bapak sekalian, kita akan mulai nih, jendela harganya sekian, pintu sekian, atapnya sekian, sosilnya segini, apa namanya dia apa? Dia apa namanya? Coba sekarang yang jendela dulu nih, harganya sekian juta, siapa Pak? Apa namanya? Lelang. Wah, saya Pak, gitu kan. Terus kemudian ada lagi. Nah, ketika ada yang lebih mahal, saya Pak, rupanya nunggu lebih mahal. Yang orang-orang ini nggak pada bisa. Wah, ini kayaknya harus beli kubahnya yang terakhir nih, yang ke-10. Kita harus merubah kubah kita pakai emas. Wah, berapa kilo emasnya? Ya cuma 500 kilo. Wah. Ketika seseorang itu mengangkat tangannya karena uang, mohon maaf, ya, itu jangan sampai terjadi. Andaikan motivasi awal seperti itu, buru-buru aja tobat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Niat saya di rumah nggak begitu, kemarin juga niat saya tidak begitu. Kok kenapa sekarang kecampuran? Gitu Pak. Jadi orang yang bertobat kepada Allah hakikatnya punya hubungan dengan Allah, memunculkan sifat taubat rasa malu dengan Allah. Mereka itu merasa diawasi dengan Allah, gitu Bang. Jadi aib getaran-getaran yahturu ala qalbihi bighairi billah. Jadi setiap getaran-getaran yang tidak menghubungkan hatinya dengan Allah itu senantiasa mengingatkan kita. Atau gini. Ya ini udah mulai seseorang yang masuk pada pintu tobat. Ngomong, bicara, ngobrol kan. Ketika di ngobrol itu ada sifat ngagul. Ngagul itu berlebihan kita bicara. Pada satu saat ketika kita memang disadarkan Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Sebenarnya sih nggak segitu amat, nggak sampai segitu amat, nggak sejauh itu.
Berhubung kalau saya tidak maniskan pembicaraan, orang tidak dengar. Berhubung kalau saya tidak bicarakan lebih, orang itu tidak percaya. Dan juga saya itu tidak akan didengar orang, tidak dipercaya orang. Dan selebihnya, saya tidak ada penghargaan dari orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafin ya Allah. Walaupun sejengkal, walaupun cuma sesenti, walaupun cuma sedikit, ketika lebihnya itu adalah tidak baik, tetap yahtur, ada getaran di kolbu. Yang bahaya Pak, sudah ngagul, sombong, pamer, nggak merasa dosa, bahaya gitu. Nggak bahaya gitu. Sudah sombong, ngagul, ya, ria, takabur, tapi nggak merasa dosa. Takutnya nanti setiap apapun begitu. Gitu ya. Mohon maaf itu. Pembicaraan yang begitu sehebat pakai apapun. Ngagul itu kan bisa hal, Pak. Ngagul itu bisa karena harta, bisa kuat, bisa pendidikan, bisa jabatan, semua tuh ilmu Pak, bisa. Nah maka mohon maaf, orang kalau sampai pada titik seperti itu, nggak bakalan, mohon maaf ya, nggak bakalan, walaupun dia punya ilmu, itu bahasa orang Betawi nggak bergaram. Kenapa masalahnya? Karena ilmunya itu tidak ada ruhnya. Loh, emang ilmu ada ruhnya? Ruhnya ilmu itu adalah hidup, ketika hidupnya itu menyambungkan dirinya dengan hadirat Allah. Kalau ternyata ilmu itu banyak, kitabnya dibaca tebal banyak, Qurannya dibaca sangat banyak dengan sebuah hafalannya, tapi ternyata tidak menemukan titik temu antara audien, antara talib, antara murid, ya, tidak menunjukkan antara pintu dengan Allah, gitu loh Pak. Makanya saya, mohon maaf, tidak menjadikan ilmu tersebut itu, yakni ada ruhnya. Gimana kalau ilmunya ada ruhnya ini? Ilmu yang ada ruhnya itu mendatangkan, mengantarkan, mengenalkan siapa kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya begitu Pak. Siapa kamu di hadapan Allah? Gitu Pak. Kalau sudah ada kata-kata siapa kamu di hadapan Allah, ya Rabb, hamba tidak ada apa-apa. Hamba ada juga diadakan, bisa juga dibisahkan, mampu dimampukan, mengerti juga dimengertikan ya Allah. Andai bukan Engkau yang menuntun ya Rabb, kalau bukan Engkau memberikan hidayah pada kami, gak ada apa-apanya hidup kami ini ya Allah. Maka kami terima kasih ya Allah, Kau takdirkan bisa sholat subuh jamaah. Ini anugerah ya Rabb. Apalagi sebelumnya kami bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Allahu Akbar. Ini adalah terindah buat diri kami. Apalagi ketika kami sujud yang nampak betul kecilnya hamba, besarnya Engkau. Ketika kami takbir Allahu Akbar, ya Rabb, dunia sekelilingnya kecil, betapa memang seluruhnya anak kebesaran dan karena bentuk keadilan Engkau. Ya Rabbana, gak ada apa-apa kami ini ya Allah. Andaikan kami hari ini mati, yang sedih paling berapa orang, itu juga yang ingin paling berapa hari, selanjutnya orang udah pada lupa dengan diri saya. Ya Rabb, kami tidak memilih dan tidak melihat, tidak meminta kebesaran penghargaan manusia. Kami minta ya Allah bimbingan agar kami selalu tunduk, selalu butuh, malu dengan Engkau ya Rabb. Ternyata Engkau itu maha agung, maha besar, maha bijaksana, nampak seluruh jagat raya. Maafkan hamba ya Allah. Kadang-kadang sifatmu kami ambil, kadang-kadang sifatmu kami miliki, kadang-kadang kebesaranmu kami bersanding. Ya Rabb, sesungguhnya tidak pernah ada kesuksesan kecuali pemberian dan anugerah. Maafkan hamba ya Rabbana. Gitu Bang. Sampai seperti itu. Maafin ya Allah. Taubat. Maafin ya Rabbana dosa-dosa hamba. Sampai nanti kita istighfar yang kita lakukan enggak, minta ampun terhadap kedua orang tua. Maka siapa orang yang ketika istighfarnya, taubatnya diterima sama Allah, dimaafin dosanya sama Allah, dosa siapa lagi Pak? Dosa termasuk sekeluarga, dosa istri, dosa anak-anak, keluarga. Ini kalau ahli taubatnya Pak diterima sama Allah. Kalau ahli taubat ini diterima sama Allah, dosa dia dimaafin sama Allah. Terus ya istrinya dimaafkan, anak-anaknya, keluarganya, pembantunya dimaafkan sama Allah. Dosa siapa Pak? Ini dosa tetangganya Pak. Tuh untungnya kita bertetangga dengan orang soleh, ahli taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada yang waktunya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marrat khalisan mukhlisan. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah, ini penting ya Pak,
Terutama ciri masjid kita ini Pak, jangan ada cirinya Pak. Ya, kalau masjidnya ada cirinya, nggak ada arah. Ini terutama bagian ubudiyah, tanggung jawab. Ya, masjid kita harus punya ciri, dan kalau ciri itu punya arah. Apa cirinya? Kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah salasa marrah. Siapa orang mengucapkan baca la ilaha illallah 3 kali berturut-turut, tetapi khalisan mukhlison, ikhlas dan merasa diikhlaskan oleh Allah, Allah ampuni 400.000 macam dosa, dimaafkan oleh Allah. Mau Pak dimaafkan Allah? 400.000 macam dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau habis zikir coba subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, selesai. Kasihan imam, mana suka imam? Baca la ilaha illallah minimal 3 kali. Khalisan mukhlisan. Allah, siapa yang baca la ilaha illallah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, 400.000 macam dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak, keluarga kita, apalagi bapak kita yang sudah wafat, mak kita yang sudah tidak ada, kakek nenek kita, guru-guru kita, buyut kita, saudara kita, itu mereka masih mengharapkan apa? Ampunan, istighfar, doa, zikir dari kita semua. Andai ternyata kita pada saat itu ada kita yang sedang mohon ampun pada Allah lewat zikir, betapa bahagia nenek kakek kita. Alhamdulillah Gusti, dari cucu saya namanya Kang Asma, terima kasih. Tahu Pak, terima kasih. Ini dari anak saya, non saya Ustaz Asma. Masih ada orang tua? Udah meninggal. Dua-duanya apa satu? Dua-duanya. Ya Rob, anakku tercinta tersayang, terima kasih. Kan yang kasih yang sebaliknya. Ya Allah, mana doa anakku yang lulusan Jepang. Ya Allah, mana doa anakku yang lulusan dari Eropa. Lupa semua. Nah, makanya tadi saya katakan harus ada ciri. Kalau kita punya ciri, punya tujuan, gitu ya. Maka jangan dikurangi. Kita selalu akhir daripada zikir membaca la ilaha illallah. Oh, itu paling mahal Pak. Kalau terjadi ketika terjadi Isra Mi'raj, baginda Rasulullah SAW ditunjukkan berat langit dan bumi ini ditimbang dengan la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah. Itu Pak. Jangan malas zikir, jangan segen. Karena yang membuka kalbu kita itu la ilaha illallah. Gak ada la ilaha illallah bisa. Kan kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah bi akhir hayatihi, kan gitu ya. Siapa orang akhir hayatnya baca la ilaha illallah, maka niscaya dakhalal jannah, Allah akan masukkan surga orang-orang yang baca la ilaha illallah. Gak peduli apapun. Itu seperti itu. Ya, itu. Makanya dalam kitab lain diterangkan, oh ya bukan ini. Diterangkan, jadi man qala la ilaha illallah, barang siapa manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, ya kan, khalisan mukhlisan, dia kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, 400.000 macam dosa dimaafkan oleh Allah. Itu satu. Nah, yang kedua, hadirin rahimakumullah, barang siapa orang yang membaca-baca la ilaha illallah, dia betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka menjadi para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Itu kan. Kemarin ada orang bertanya itu pengalaman batinnya. Pengalaman batinnya. Dia sakitnya lumayan kambuh berat. Dampak daripada dia dioperasi, akhirnya panas, bara naik ke kepala sampai dia agak hilang kendali. Kurang lebih dia bilang tidak sadarnya itu 1 jam lebih. Cuma dalam 1 jam itu Pak, saya itu merasakan perjalanan dia. Salah satunya saya diajak oleh salah satunya ketemu dengan para gurunya sudah meninggal. Ternyata dibawa kepada alam sana, ke atas gunung yang subhanallah, pemandangan bunga-bunga yang rapi. Masa gunung kok rapi gitu Pak? Satu, indahnya, ademnya, tenang. Di puncak tersebut sedang aslinya kamu ketemu dengan para guru sedang ngaji. Cuma ada 2 hal yang menjadikan perbedaan. Kenapa? Yang satu,
ngaji dengan guru itu kumpul, yang disebutin yang udah nggak ada semua. Astagfirullah. Banyak. Kemudian kami punya guru suka ngaji, kayak begini nih ngaji, kumpul banyak orang Pak. Ada Pak ini ketemu. Yang disebut itu orang udah meninggal semua. Astagfirullahaladzim. Sebutin. Terus sudah begitu, cuma ada dua hal Pak. Yang satu itu ternyata dia ngaji, lampunya terang. Yang satu itu lampunya tergelap. Ya saya diam. Subhanallah. Iya. Iya mana Pak? Ya pengalaman saya ini, saya minta arahan Pak. Bagaimana? Ini kalau bukan, mohon maaf ya, ini bukan ilmu lahiriah, bukan ilmu fikih, tapi ini adalah ilmu batinnya, ilmu tasawuf. Nggak boleh sembarangan membuka itu kalau bukan prosesnya dari awal, karena itu kan rahasia min asrarillah, rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan. Ketika kita menggambarkan, memaparkan tanpa sesuai konsep Allah, dosa hukumnya. Itu. Makanya orang-orang ahli dzikir itu nggak sembarangan mereka untuk membuka apa isyarat ini apa itu ya, tapi lewat proses nanti dikasih tahu sama Allah. Intinya perjalanan ketika berjalan dengan guru itulah seorang guru yang memimpin zikir, ternyata mereka itu murid-muridnya sampai sekarang diperhatikan walaupun sudah wafat. Itu satu kan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Itu dalil Quran. Jangan sekali-kali Anda anggap bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan dia lebih hidup. Gitu Pak. Kembali pada permasalahan. Sang guru, ya, ini guru spiritual yang ngajarin zikir, yang nuntun mereka kenal Allah, intinya gitu Pak. Ketika para murid-muridnya dibimbing zikir, ketika murid-muridnya dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam prosesnya, maka para guru tersebut walaupun sudah meninggal dunia, mereka justru makin sibuk untuk membimbing para murid-muridnya. Loh kok bisa gitu Pak? Oh iya, kan kata diskusi Pak, ya, barang siapa manusia yang meninggal, gitu kan, man mata fi talabil ilmi ja'al malakaini fil kubri yu'allimani aliman arifan, gitu Pak. Barang siapa orang yang mati, fi talabil ilmi, matinya di dalam menuntut ilmu, ya kan? Menuntut ilmu di sini bukan hanya ilmu, mohon maaf, matematika, saya Inggris, IPA, bukan. Ilmu yang memang menuntun mereka dzikrillah, belajar untuk ingat Allah, gitu ya. Untuk kenal Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'al malaikaini fil kubri, nanti akan datang dua malaikat di dalam kubur, yu'allimani aliman arifan. Dia malaikat itu yakni malaikat Allah, yakni dua tersebut itu, yakni yang pertama malaikat Allah Jibril dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya ini di kuburan? Yu'allimani aliman, dia akan ngajari ilmu arifan, sampai alim, sampai pintar, arifan sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Itu makanya kalau para guru, para kiai, para ulama, para kekasih Allah meninggal dunia, maka mereka itu di alam barzah sudah nggak butuh apa-apa. Gak kayak kita nih butuh minum, lapar dikit nyari makanan apa, terus kemudian kita cari HP. Kalau sudah alam barzah udah semua munqati, putus urusan-urusan dunia. Disitulah mereka hanya betul-betul urusannya Allah. Nah, itu satu ya. Guru-guru kita itu senantiasa membimbing kita. Apalagi timingnya Pak, yang paling ditunggu para guru kita ini ketika para muridnya syakaratul maut. Syakaratul maut. Nah, ketika syakaratul maut itu kan yang datang banyak Pak. Iblis datang, jin juga. Apalagi yang ketika hidup punya amalan-amalan, hati-hati tuh Pak. Bapak yang masih punya ilmu hikmah, gak mau pandu bacok, bisa ini supaya kelihatan pandangannya itu katakan orang memandang itu supaya wibawa, terus biar kelihatan wajahnya itu selalu bersinar. Pokoknya orang melihat wajahnya silau gitu loh. Bahaya tuh. Berarti ada apa? Ada kompor, ada petromak apa? Wallahu a'lam ya. Itu nggak boleh. Jangan.
Ya, hati-hati itu, hati-hati Pak, hati-hati. Pengen kelihatan wah gitu ya, dihormati, disegani, jangan Pak. Capek matinya, capek. Ya, karena pertanggungjawabkan. Ya, hati-hati itu. Pengen laris, pengen apa? Ini sekarang banyak Pak, yang usaha begitu banyak. Mohon maaf, kan bedanya kiai sama dukun kan tipis Pak. Dukun pakai peci, pakai solok, sama. Bedanya itu. Cuma nanti kalau Bapak udah ngaji, Bapak punya rasa, punya pengalaman. Bapak dengerin, Bapak tunggu, kapan punya titik, ada pintu mengenalkan saya dengan Allah. Itu aja. Ya kan, cara batinnya, cara logika Bapak bermain. Kapan ada celah? Kok dari awal ngomongnya cuma tentang mengagumi ilmu dia, hebatnya dia, gitu kan? Terus nampak nyatanya kehebatan, kelebihan dia. Oh, mohon maaf, ini bukan ilmu, ini kesombongan, ini pamer. Bahasa singkatnya, saya dengerin kok ngomong tuh nggak ada Allahnya ya. Buat apa ilmu setinggi itu? Jadi pamerin cuma bagaimana hebatnya ilmu, tapi kok hebatnya Allah kok nggak ada gitu. Saya perlu ilmu, nggak perlu ilmu, tapi saya perlu yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Pak ya? Itu seperti itu. Kenapa saya katakan hati-hati punya amalan-amalan gitu? Nanti dituntut Pak, diminta. Jin-jinnya itu juga dia khodam ya bahasa. Khodam itu minta. Kamu waktu hidup kan sering aku bantu. Kamu kan waktu hidup sering manggil aku. Nah gitu. Sekarang kamu ikut aku, cuma mati dalam keadaan kafir. Iya seperti itu. Bisa menyerupai bapaknya, bisa menyerupai emaknya, bisa menyerupai temennya. Nah, siapa orang yang bikin? Nah ini Pak. Kemudian dia katakan istiqomah, maka para guru ini nuntut. Nah pertanyaannya, bagaimana Pak supaya kita jadi murid seperti itu? Nah ini Pak. Makanya harus ditalkin, harus dibaiat tentang zikir. Ya, bedanya apa Pak? Orang yang sudah talkin dengan yang belum. Bedanya apa? Orang baiat yang belum. Murid tetap jadi murid, tapi masih belum jadi khos. Harus belajar zikir. Ya, kalau di Jawa Barat yang terdekat ya ke Suryalaya. Kalau mau ke Jawa Timur nanti silakan nanti ke Tulung Agung. Itu seperti itu. Yang mutabarak Pak, yang jelas. Yang jelas Pak. Nggak bisa nerangkan ini Pak kalau nggak ada izin dari gurunya. Kenapa itu seperti itu? Karena memang pelajaran ini adalah min qalbin ila qalbin. Gitu ya Pak ya. Nah kembali pada cerita tadi, ketika pengalaman yang tadi yang ditanya kepada saya ini, yang satu kelompok dia ngaji tempatnya terang, yang satu kelompok ini gelap. Jawabannya itu ada juga. Kalau seorang murid ketika belajar punya akhlak terhadap gurunya, ya seperti itu. Murid dia belajar pada guru tapi nggak punya akhlak, itu seperti itulah. Belajar ke tempatnya gelap, itu seperti itu, nggak punya akhlak. Ya, tetap yang muridnya guru tapi mohon maaf nggak spesial. Makanya di Nahmakumullah berbahagia dalam ilmu tauhid, orang itu antara ketika mereka sudah mendapatkan pemahaman, maka mereka itu selanjutnya adalah belajar takzim, belajar hormat, dan belajar menghargai orang-orang yang punya ilmu. Maka Sayyidina Ali mengatakan waktu man tata'allamuna minhu, hormatilah orang yang telah memberikan pelajaran terhadapmu. Gitu bahasanya. Ya, makanya nanti Bapak punya guru itu dua. Ada guru lahir, guru batin. Guru lahir yang gimana Pak? Guru lahir itu yang menyampaikan ilmu, pemahaman, rasio. Semua tuh Bapak Ustaz. Ilmu batin bagaimana? Ilmu batin itu adalah ilmu yang senantiasa mengajarkan Bapak ketemu titik di mana pintu akan senantiasa mengenalkan diri kita dengan Allah. Gitu loh Pak. Ya. Bisa jadi nanti orang itu dua hal. Ada orang yang matinya bagus, ada matinya jelek. Ada orang bagus tapi matinya jelek, ada orang jelek tapi matinya bagus. Ada orang bagus matinya bagus, itu kita harapkan. Mananya apa? Ilmunya bagus, matinya juga dapat ridho Allah. Ada orang yang mohon maaf tidak seberapa pinternya tapi matinya bagus. Ada orang pinter tapi matinya nggak bagus. Kenapa? Karena mati itu nggak bawa ilmu Pak. Mohon maaf,
Sakarat itu nggak bawa ilmu, Pak. Sakarat itu nggak bawa, tadi ya, tidak bawa harta, betul, tidak bawa ilmu, tidak bawa gelar. Sakaratul maut itu yang kita bawa adalah zikrullah, ingat dengan Allah. Ketika zikir pada Allah Subhanahu wa taala, iya, kalau hati kita berangkat dari sesuatu yang kuat, kan meninggal itu kan diambil semua, Pak. Kesadaran, daya upaya, tenaga, lemah. Mata cuma bisa melotot tapi nggak melihat. Mulut semangat tapi nggak bisa bersuara. Coba, tangan tak berdaya. Itu fungsinya zikir. Ya, kita kan berlatih zikir ini, zikir terbagi dua. Ya, Pak ya. Ada zikir jahat, ada ucapan la ilaha illallah. Sing tegas, sing yakin, lepaskan semua kebesaran yang ada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu jahat. Yang jahat itu yang kedengaran diucapkan. Yang khofi itu tidak terdengar. Seperti Bapak selalu berpikir dalam kalbunya sesuai dengan detak jantung. Allah, 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 atau dipanjangkan oleh Allah, Allah, Allah. Pertama susah, nggak tertarik ke hati, nggak betah. Nanti lama-lama mulai enak, lama-lama nyari, lama-lama nggak mau ketinggalan, lama-lama selalu bersama. Itu udah bagus tuh. Iya, Allah, Allah, Allah. Itu yang tidak diucapkan, Pak, dalam hati. Kalau diucapkan ya Allah, la ilaha illallah. Kecilkan semua yang ada. Tidak ada apa-apanya, semua yang ada. Yang besar, yang berharga, yang mulia hanya Allah Subhanahu wa taala. Entar kita yang hina, yang kecil, yang bodoh, yang nggak ada yang baik, ke bawah tuh. Ke bawah gimana? Ke bawah terhadap keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibalik. Bukan kita bawa Allah, Allah yang bawa kita. Kalau Bapak hatinya zikir tenggelam gitu ya, ke bawah arusnya zikir, itu yang kita nantikan. Di situ butuh ya Allah, butuhnya la ilaha illallah. Nanti kebuka dikit-dikit. Nah, kebukaan itu masing-masing beda-beda. Walaupun sama belajar beda-beda. Nanti ada pengalaman-pengalaman, ya. Itu seperti itu. Nah, ketika Bapak sudah zikir jahar, hobi, pentingnya hobi itu begitu. Ya Allah, kalau Bapak udah ngelatih biasa, kerja-kerja, makan-makan, tapi hati bukan mengerjakan makan, bukan mengerjakan pekerjaan. Bapak sibuk ketemu tamu, ngobrol, silahkan itu mulutnya, tapi kalbunya bukan ngelayani tamu. Udah bisa begitu belum? Udah bisa begitu belum? Belum. Kita masih muda, udah tua. Ya Allah, kapan kita bisa ya Allah, ya Pak ya. Jadi silakan aja aktivitas, mau dagang, mau bisnis, mau usaha, mau kerja di kendaraan dimanapun, tapi batinnya kita itu sedang melayani Allah. Itu Pak, itu namanya hatinya nggak ketipu. Kita ini ketipu, Pak, ketipu kita. Mana buktinya ketipu? Ya kadang-kadang kalau lagi sibuk lahir ya ikut. Itu seperti itu. Ikut ngurusin dunia, ikut ngurusin kesibukan. Tetap aja batinnya kosong. Inilah kita, Pak. Maka pantas kita kurang merasa dilirik sama Allah. Kita tuh kurang merasa dilihat. Kita tuh kurang malu dengan Allah. Itu Pak. Kurang malu dengan Allah. Gak ada malu. Maksiat kadang-kadang cerita. Astagfirullah. Maksiat, aib diceritakan. Saya kemarin tahun baru terus puncak terus ketemu saya, Masya Allah. Pokoknya tuh tipunya kita banget, Masya Allah. Terus dia juga suka sama saya. Terus dia nerima kita. Terus akhirnya kita ngobrol. Masya Allah. Kok maksiat bangga? Gak boleh, Pak. Hati-hati, Pak, gak boleh. Berarti kalau kita maksiat kita bangga, mohon maaf, itu tandanya kita belum bangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astagfirullahaladzim.
Begitu juga masalah bisnis kita untung banyak dan sebagainya. Oh, saya ternyata untung saya milih ini, strategi saya. Alhamdulillah, gara-gara kepiawaian kecerdasan saya, untung saya strategi saya begini. Ternyata hasilnya luar biasa. Ada apa-apa jangan bisnis ente. Itulah saya. Itu juga masalah apa? Jadi urusan dunia masuk ke dalam. Kalau bisa jangan. Urusan dalam itu hanya dengan Allah aja ya Rabb. Rindu denganmu ya Allah. Apa sih yang ada akan berkurang. Apa sih yang ada pasti akan hilang. Yang gak akan hilang ada Engkau. Apa sih yang paling kita banggakan di dunia ini? Ini akan meninggalkan kita dan akan kita tinggalkan. Yang pasti kami tidak akan meninggalkan Engkau ya Rabb. Silahkan Engkau berikan sukses, sehat, ya kan? Bahkan silahkan kami menjadikan orang untung, kata berilmu, berharga dan sebagainya. Tapi ya Rabb, Tuhan kami itu bukan itu. Itu Pak, kita punya pintu nih. Tuhan saya itu bukan itu ya Rabb. Tuhan kami bukan itu ya Allah. Tuhan kami adalah Engkau. Jadi hari-hari itu dengan Allah itu banyak komunikasi. Bentar lagi datang Ramadan kan. Nah di bulan suci Ramadan masih mending tuh, ya. Ketertarikan kita dengan Allah itu kuat, ya. Terus kebutuhan kita dengan Allah itu juga nampak. Terus rasa dekat dengan Allah apa? Betapa ringan kita diajak sholat sunnah, diajak sholat wajib, diajak baca Quran, diajak zikir. Ada tausiah kita butuh. Harus jangan bulan Ramadan doang itu. Kita baca Quran semangat lebih. Tahajud, qiyamul lail. Oh, kita kayak apa kita lomba. Betul, bagus. Tapi kenapa kau butuh dengan Allah yang musiman? Gak boleh. Kekasih Allah terus belajar. Ada anjloknya tapi naik lagi. Ada kurangnya tapi naik lagi. Oh, seperti itu Pak. Butuh dengan Allah. Itulah taubat yang sebenarnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu dengan Allah. Taubat yang sebenarnya. Taubat menghasilkan rasa malu tadi. Yang kedua, merasa butuh dengan Allah. Itu Pak. Karena Bapak tadi stylenya ya, mohon maaf ya. Alhamdulillah, ya Allah, aku sibuk, aku pengen ini. Ya Allah, maafi, urusan duit kau masuk ke hati, ya. Urusan pekerjaan masuk ke hati. Kadang-kadang ada masalah dengan orang masuk ke hati. Kadang-kadang ada pujian, sanjungan, kesuksesan orang ada masuk ke hati. Kadang-kadang ada kedengkian masuk ke hati. Gusti ya Allah, hati saya cuma jadi sampah. Sedangkan yang menuntun saya dunia akhirat selamat itu cuma hati saya. Kan dalam hadis katakan bahwa ya ala wahyal qalb, ya inna bil jasadil mudghah, yakni dalam hatimu itu ada segumpal darah. Dalam dirimu itu ada segumpal darah. Idza saluhat. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik semua. Tapi kalau segumpal darah itu kamu salah, jelek, akan salah dan jelek semuanya. Ketahuilah ala wahyal qulub, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Nah ini Pak. Nah hati kita inilah yang menjadikan barometer tensinya, kekuatannya untuk merekam hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, untuk selalu merekam hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adanya Allah. Maka dalam sholat jangan cuma gerakan, dalam sholat jangan cuma ikut bacaan, dalam sholat jangan cuma ikut rakaat. Umumnya kita kan sampai di situ Pak. Kadang-kadang rakaat juga lupa. Astagfirullah. Bacaan dia lupa. Kita maka istiqomahkan. Kalau bacaan dalam sholat istiqomahkan. Bacaan apa? Silakan. Mau pendek silakan. Yang penting tidak mengganggu rakaat kita. Yang kedua, ini yang jangan lupa. Ketika kita baca Fatihah, baca surat yang lain, qalbu itu bukan baca itu. Misalkan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qalbunya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tetap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Allah, Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Semua sampai situ. Nah, bacaan-bacaan itu di mulut, beda bukan bacaan di hati. Susah Pak, gak apa-apa. Belajar dulu, susah, terus coba. Susah itu gak mungkin gak dikasih sama Allah, diganti sama mudah. Kalau selama kita ada berjuang, ingat Allah menunggu. Walladzina jahadu, orang ada perjuangannya, orang ada pengorbanannya. Walladzina jahadu fina, ada orang yang berjuang menuju aku, kata Allah. Fina, menuju aku, ya Allah. Lana dia nahu, pasti Allah akan buka, kata Allah. Allah akan beri, Allah akan tambahkan pemahaman. Lana dia nahu, kata Allah. Kalian akan aku tunggu di mana perjuangannya, pasti kami akan berikan kemudahannya. Allah. Kan lana dia nahu lam yang masuk kepada kalimat fi'il mudhari' litaukid, pasti Allah memberi gitu. Masya Allah. Baik, segitu ya Pak ya, bisa dipahami Pak? Allah. Zikir dulu, tadi teori itu, tadi teori, sekarang prakteknya. Zikir kita yang ikhlas, yang tulus, yang belum merasa menghadap ke kiblat dulu, mohon maaf. Ya. Bila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhillahillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ta'ala, ya Allah, niatkan untuk diri sendiri, keluarga, anak, istri, keturunan, zuriat-zuriat kami, ya Allah. Sulillahillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minasabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakr Siddiq wa Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu anhuma syaratil Abdur Rabi'ah Sa'd Salam Sahabi Sayyidina Syekh Sabani khususan ila Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasu sirruh Syekh Mustaqim Hizbullah al-Mustaqim Syekh Abdul Jalil Mustaqim Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ya Allah ila walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, khususan jamaah Masjid Khairul Ummah. Irhamna ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal Astaghfirullahal
Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dhunub. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Abdul dzikri ba'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatulhaq alaina ya wa alaiha namuti insyaallah nahnu minal amin. Tar kalau bapak udah doyan ditambah laqad ja'akum rasulun min anfusikum minimal 3 kali maksimal 7 kali sama ayat kursi. Ya, itu bapak kalau udah biasa saat satu malam apa biasakan, dibiasakan. Ya, nanti perjalanan kalbu itu ada hal yang perjalanan pemahaman kalbu yang ditanyakan kepada bukan yang ngajarin ini, tanyakan ke saya, insya Allah. Itu ya, itu. Ini Pak yang membuat daya tarik saya ngaji di sini. Kalau jamaah nggak mau dikenalkan ke Allah, buat apa? Yang mahal saya ini, Pak. Jadi bapak jamaah kita ngaji bisa diajak dikenalkan ke Allah segitu, Pak. Bukan cari materi. Ustaz Aslam, ya di amplopin 300 nggak seberapa. Yang mahal ini Allahnya. Allah. Mohon maaf, bukan saya menyebutkan itu. Termasuk di tempat yang ini yang mahalnya itu diajak mau ke Allah. Sebab kalau misalkan mau ke Allah, lantas kita diterima sama Allah, dikumpulin lagi kita nanti. Alam masyarakat ini Pak, ada masyarakat ketika orang-orang meninggal husnul khotimah, nggak ada problem Pak, nggak ada gerah Pak, nggak ada yang saling menyakiti, nggak ada Pak, nggak ada bosan Pak, nggak ada galau Pak, tenang, saling memandang tuh Pak. Ini baru calon ahli surga di padang masyarakat udah begitu. Kumpulnya tuh bahagia. Ketika ada meninggal baru nyampe, yang ditanya Pak, bagaimana kabarnya min ahlil khair?
khair. Itu khair itu nanti kalau betul-betul mati dalam husnul khotimah, diterima Pak. Dijemput Allah. Gitu Pak, dijemput. Bertemu dengan orang soleh. Nah yang kasihan ini yang satu yang terakhir. Ketika mati tanpa ingat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, matinya tak ingat Allah, kasihan Pak. Kesendirian, kesunyian, ketakutan. Kan setelah kita ini kan alam apa? Awalnya alam ruh, ya kan? Di alam rahim, lahir ke dunia namanya alam dunia. Setelah mati kita masuk alam kubur masuk alam barzah, alam barzah menunggu alam hisab, alam hisab menunggu alam mizan, alam mizan menunggu lagi alam syirat. Tuh, baru kelihatan alam antara surga dan neraka. Sedangkan panjang waktunya melebihi daripada panjangnya dunia. Maka mohon maaf, seindahnya dunia belum seberapanya, lamanya dunia nggak ada apa-apanya. Yang lama alam akhirat nanti. Nunggu Pak. Nah mohon maaf, alam tunggunya ketika manusia sebelum kiamat kan belum ada hijab, belum ada hisab, belum ada mizan, apalagi jembatan sirat. Nunggu apa kiamat. Kalau kiamat beres baru ada hisab. Nah, alam tunggu ketika manusia yang kurang amal solehnya pada saat itu sedang berdiri, sedang lunglai, sedang tersungkur. Ya Roh, kalau begitu kami udah masuk aja ke neraka, nggak usah nunggu kiamat, alam hisab. Kami udah nggak sanggup, nggak kuat. Subhanallah. Maka di sini nih, mumpung masih ada kesempatan kita belajar. Nah, belajar mengenal Allah, mendekati dan sebagainya. Tidak mengganggu kok Pak aktivitas. Enggak mengganggu tidur, enggak. Orang untuk sukses mencari bisnis enggak. Yang penting tadi, silahkan aktualnya, rasionalnya, mencari dan sukses, tapi kalbunya bukan melayani. Ya kan gitu. Makanya muncullah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi ya Allah, anta maksudi, kau tujuanku, wa ridhaka matlubi, keridhaanmu yang kami cari ya Allah. Aku mencari ridhamu di dunia ini ya Allah. Dengan harta jangan jadi lupa, dengan pangkat jangan jadikan menjadi sombong, dengan kedudukan kami jangan jadi aku ya Allah. Atini, berikanlah kepada mahabbataka, rasa cinta kepadamu ya Allah. Biar ibadah tak enteng, bukan malas. Wa ma'rifataka, kenal dengan engkau. Pak, kalau kenal setiap ibadah itu hubungannya bukan dengan rakaat. Kalau kenal dengan ibadah, hubungannya itu bukan berapa jumlah yang kita berikan sedekah. Kalau kenal dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu bukan karena waktu dan karena tempatnya, karena kenal Allah Subhanahu wa taala. Indah orang kayak gitu. Makanya orang yang ketika mereka bisa tawaf, bisa ibadah, ya kan? Itu mohon maaf, itu di namanya apa? Tempat kita Hajar Aswad. Ketika kita tawaf, itu kan ribuan malaikat. Dan makanya minimal kita istilah mengangkat tangan atau baca Rabbana atina fid dunya hasanah, malaikat itu mengaminkan setiap doa kita sedang umroh. Gitu. Apalagi pernah nyium Hajar Aswad, ya kan, batu yang hitam itu kan batu pernah surga. Di surga dicari, ya Roh, mana yang pernah mencium aku, ya Rob, mana yang pernah berdoa di hadapanku, ya Rob, mana orang yang pernah mengangkat kedua tangan, ya Rob, mana orang yang pernah berdoa, dicari. Nah kalau kita ini kan rata-rata cuma ke Mekah itu kelihatan orang semua, padahal bukan, nggak semua orang. Nah di sini juga nggak semua orang, jangan-jangan juri, istilahnya gitu. Maknanya apa? Maknanya ternyata di sekian banyak itu, banyak para malaikat Allah mendoakan kita semua. Banyak para kekasih Allah mendoakan kita semua. Akhirnya kita mengharap pada Allah, ya Rabb, bimbingkan, tatapkan, hindarkan dari semua sifat lupa kami, membesarkan selain Allah. Mudah-mudahan kita hidup kita mulia, mati kita syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin hamdan wa hamdan. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim wa sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi taslima. Laqad na'udhu bidzalika bi rahim. Rabbana bil lana dzunubana ya Allah wali walidina
ولوالدينا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولمشايخنا ولمعلمنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات يا الله ثبتنا بالإيمان ثبتنا بالإسلام ثبتنا بالتوحيد ثبتنا بالمعرفة إلهنا يا الله أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا يا الله محبتك ومعرفتك يا الله اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا يا الله من أهل الصالحين الصالحات ذاكرين ذاكرات ساجدين ساجدا من أهل القرآن من أهل لا إله إلا الله اللهم خذنا من أهل لا إله إلا الله كما فتحت من أهل لا إله إلا الله نسألك لا إله إلا الله وبحق لا إله إلا الله اللهم اجعلنا آخرة حياتنا بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا آخرة حياتنا بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا آخرة حياتنا بحسن الخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم